Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam segmen Opini Willy, kali ini gue kedatangan bintang tamu untuk membicarakan satu pembahasan, yaitu adu opini mengenai apa yang menjadi alasan orang pertama kali mendaki gunung. Satu pembahasan menarik yang sering dibicarakan di media sosial. Jadi narasumber saya kali ini ada Ajeng. Halo. Halo. Apa kabar? Baik Om. Nah, satu hal yang gua mau tanyain, mungkin beberapa kali di media sosial, entah di Instagram, entah di Facebook, entah di nggak tahu YouTube, entah ya, belum ada yang udah pernah bicarakan apa belum. Klise nggak sih ketika ditanya, buat apa sih lu naik gunung? Apa sih alasan lu pertama kali naik gunung? Dengan berbagai macam jawaban. Ya, ada yang jawabannya entah gua kira itu adalah jujur, ada yang gua bilang itu terlalu melebih-lebihkan, ada yang gua nilai juga so bijak banget sih lu. Apalagi yang siapa, anak-anak senja itu yang bilang bla 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 dengan bunga-bunga, kalimat yang banyak, padahal intinya itu dari Ajeng sendiri nih yang udah menyempatkan riset ya, sempat riset ya. Gak niat banget berarti ya kalau aku bilang riset ya? Iya, jadi udah sempat memantau, sempat ngeliat dalam atau berapa hari nih memantau dari jawaban-jawaban tersebut yang menjadi dasar mereka menjawab seperti itu tuh dapat temuan apa dari riset yang dilakukan. Aku balik ke pertanyaan pertama dulu. Oke. Benarkah hanya satu hal yang akan ditanyakan? Enggak, banyak. Enggak, berarti bukan satu hal ya? Iya. Berarti yang pertama diralat ya? Jadi sebenarnya kalau kan saya ditanya nih soal alasan pendaki gunung, entah saya pribadi atau bahkan mayoritas banyak orang, kayaknya opini saya nggak akan bisa mewakili dari sekian banyak orang ya, apalagi betul. Dari Om bilang tadi banyak golongan, entah mereka golongan anak senja, anak pemula atau anak apalah itu. Jadi karena saya nggak berani untuk beropini, saya takut saya salah akan opini saya coba untuk lakuin riset, dan itu juga sempat dibantu kan sama Om untuk di-share linknya di akun Instagram Om, dan aku nemuin beberapa sih. Untuk dari persentasenya sendiri ini aku bacain ya, nih kalian bisa tahu juga. Untuk yang terbesar itu 30,8% itu pemandangan. Ya. Jadi naik gunung alasannya karena pemandangan. Iya. Karena ada sesuatu yang bagus dia naik gunung. Iya, gitu? iya. Ada alasan lain? Alasan yang kedua itu dia 15,4%. Iya, dari itu pelarian duniawi. Pelarian duniawi. Jadi apa nih maksudnya? Kok ada pilihan pelarian duniawi itu? Itu maksud lo gimana? Kok tanya gue sih? Ini kan mereka yang buat. Tapi kalau pendapatku kali ya, itu lebih kepada kayak mereka yang mencoba melarikan diri atau mencari refreshing atas rutinitas yang biasa mereka lakuin ya, terutama masyarakat yang hidup di perkotaan kali ya. Mereka yang udah mulai jenuh sama hidup di kota dengan mayoritas rutinitas yang sama, berangkat ke kantor pagi ketemu sama crowdednya kota, terus pulang udah tengah malam cuman ada waktu buat istirahat, terus bangun pagi lagi kayak gitu, kayak mereka butuh untuk istirahat sih, entah istirahat. Lepas kejenuhan kan? Iya pasti ya, lepas jenuhan. Tapi bahasanya lucu ya. Next apa lagi? Ada apa lagi? Nah, yang terakhir itu dia karena ajakan kawan. Ajakan kawan. Dari riset yang dilakukan itu, selain ini kayaknya cuma pilihan ganda ya. Ada esainya nggak sih? Ada alasan yang timbul nggak sih, atau alasan baru yang memperkuat si pilihan ganda tadi? Mayoritas sih mereka curhat ya. Oh itu banyak. Akhirnya mereka mencurhatkan tentang dirinya, gimana sih pengalaman mereka pertama kali untuk naik gunung. Nih aku bacain ya. Ini anonim ya. Iya. Jadi dia bilang pas diajak ya nggak yakin juga sih. Wak. Tapi hati memaksa untuk mencobanya.
apa yang lucu lagi apa? Dan nggak usah semua, tapi yang menarik perhatian Ajeng sendiri dari jawaban-jawaban responden. Ya, aku baca dulu di. Oh, ini dia karena memang terbiasa nih ada lagi di Gembleng pertama kali ke gunung. Yang bukan rekomendasi untuk pemula dengan trek yang becek dan lumpur ditambah juga hujan yang nggak biasa, tapi itu membuat saya lebih tertantang dan ketagihan untuk naik gunung. Iya, ini paksaan berarti ya, Paksaan. karena kegiatan jadi dia mau nggak mau naik, tapi akhirnya kecanduan. Kecanduan dari paksaan. Ini yang selanjutnya selain dari ajakan kawan, kan balik lagi dia Iya. menceritakan ajakan kawan, memang dasarnya suka camping gara-gara ekskul, Oke. kayak biasa ekskul pramuka. Iya. Terus yang selanjutnya antar tamu. Antar tamu kan. Guide kali ya. Bego sih Om. Ah, bego aja gimana? Jahat. Bego jahat banget. Begonya Nah, gimana? sekarang gini, aku bikin responden dengan judul alasan apa yang jadi alasan Anda untuk pertama kalinya mendaki gunung itu. Apa yang menjadi alasan Anda memilih untuk mendaki gunung untuk yang pertama kalinya Kok kan? bego? Ya sekarang gini, contoh Om, aku tanya, nih Om punya rumah, ada tamu, terus Om nganter ke rumah aku. Antar tamu ke rumahku tuh ngapain Om? Ini kan rumah aku, Om nggak tahu rumah aku isinya siapa, di dalam ada siapa, tapi Om berani-berani ngantar tamu ke rumah aku. Jadi kan ini buat orang yang pertama kali, gue baru pertama kali naik gunung, terus antar orang yang enggak sih, sebenarnya yang lebih bego yang diantar. Ya iya dong. Gokil. Gue mau minta tolong dong antar sama lo ya. Lo Iya, belum iya, pernah iya. naik gunung. Ya udah nggak apa mati bareng nggak apa-apa kita. Oke, Iya berarti dong. alasannya nggak logis ya gitu ya nggak berarti logis ya. lah. Oke. Sebenarnya bukan nggak logis sih, emang nggak pakai logika. Nggak pakai logika. Ada yang menarik lainnya ya? Ada yang menarik lainnya. Om ini ya? udah bikin males ya. Apa sih? Karena nggak bisa move on dari mantan, jadi Iya. mencoba sesuatu hal yang baru, nah akhirnya ketagihan. Oke, itu pelarian dong ya. Iya, pelarian yang tadi Pelarian ya, ke gunung pelarian dong. ya. Karena sejak usia 5 tahun sudah sering diajak ayah masuk hutan Kalimantan Selatan dan Nah. usia 10 tahun rumah tinggalku menghadap Gunung Gede Pangrango, matahari pagi muncul dan dari gunung tersebut dan indah. Oh. Berarti based on experience kalau Iya. itu kan. Pertama diajak. Karena dicekokin aja Iya, sih, ya, dicekok. depan mata gunung lu gua lihat ya, kayak gua malah orang dari Cekokin ya, jauh-jauh. bahasa lu cekokin ya. Ya orang dari jauh-jauh datang buat naik gunung depan mata rumah gua, tiap hari gua lihat, maksud gua nggak naik gitu Iya. kali ya. Dari mata turun ke hati, dari melihat keindahan lalu jadi kecanduan. Aku nggak dapet banget ini feeling. Dari mata turun ke hati. Aku punya mata sih masih. Kalau hati agak dipertanyakan, jadi nggak tahu gimana ya rasanya ya. Mengagumi keindahan alam, iya, ini pasti mayoritas orang kayak gitu lah. Alasan lain mendaki gunung karena awalnya memang ajakan dari teman. Dan pertama kali dengan modal nekat akhirnya dapat izin orang tua. Sesampainya di sana sama sekali nggak tahu kalau harus olahraga, dan ternyata naik gunung nggak olahraga capeknya double plus sering kram kaki. Tapi kebayar sih capeknya pas udah sampai puncak, akhirnya bikin nagih naik gunung. Tapi karena keadaan saat ini rencana jadi tertunda. Nah, kita dulu. Dari pernyataan barusan itu ada yang bahaya nggak sih menurut lo dari mereka mengutarakan yang barusan? Bahaya banget sih Om. Di sini dia bilang gue nggak tahu kalau naik gunung itu ternyata harus ada olahraga. Oke. Kayak nggak tahu. Ya aku boleh cerita pribadi gue nggak Iya. sih? Kalau menurut pendapatku, aku punya ada yang namanya orang sakit dan ada yang orang bego. Jadi Banyakan begonya kayaknya dulu. karena gini, sekarang anak kecil juga tahu Om, naik gunung itu udah yang namanya tinggi dan itu hal yang paling susah dicapai dan bisa dikatakan ekstrim lah ya. Oke. Terus dia nggak berpikir kalau naik gunung itu butuh olahraga. Oke. Itu aku nggak tahu pikirannya gimana. Atau memang dia nggak ada pikiran, tapi sedih juga kalau dia berangkat satu rombongan tuh teman-temannya juga nggak ada yang berpikiran kayak gitu kan, kasihan, kayak nyari mati bareng-bareng sih Om. Tapi sebenarnya dari yang gue lihat juga, nggak tahu lo ngelihatnya gimana. Ya, tren mendaki gunung ini akhirnya merubah sebuah karakter seseorang yang tadinya bukan karakter ya, mungkin keinginan atau menjadi dasar orang mendaki gunung, bahwa gue mendaki gunung harus punya modal nih. Contoh lah kayak bayi ini, gue mau jalan ya gue harus ngerangkak dulu, gue harus ngeraba dulu baru jalan gitu, nggak tiba-tiba berjalan lari. Itu perubahannya signifikan dong dengan yang namanya tren saat ini.
Signifikan banget sih Om. Tapi nggak tahu ya Om, karena aku nggak kayak gitu, anak aku pribadi merasa nggak kayak gitu, jadi aku nggak tahu apa yang mendasari mereka. Tapi kalau ditanya jawabannya dengan enteng, dia bilang ya nekat. Kan mereka selalu dengan gampang bilang kayak gitu. Maksudnya yang aku bilang bego adalah aku kasar banget ya. Iya, lo kasar banget emang. Maksudnya yang aku bilang terlalu bodoh adalah sekarang lo bisa nekat gitu, lo punya hak atas hidup lo bisa nekat karena itu memang hidup lo, tubuh lo punya hak untuk kemanapun yang lo mau, dan apa yang terjadi juga itu urusan lo sendiri. Tapi gini, friends, aku kasih tahu ya, kalian mau naik gunung, nggak olahraga, dan nggak mau nyari tahu apa yang harus disiapkan untuk pendakian, terus di jalan kalian kram. Kalian bilang, gue nggak apa-apa kok, cuman kram doang, gue bisa. Kalian harus tahu yang namanya kram itu bukan hal yang didiemin aja terus hilang. Dia nggak bisa. Kalau lo paksain, itu robekannya akan. Jadi kram itu maksudnya kayak atau ada sakit di ototnya, ngerasa pegel atau apa, itu tuh kayak proses medisnya itu kayak perobekan dalam otot. Perobekan. Ya. Jadi itu ototnya robek. Jadi kalau lo paksain, itu bukan ketika lo jalan lo ngerasa hilang, itu nggak hilang. Itu dia akan kambuh dan robekannya akan makin parah. Ya lo ngerasa nggak apa-apa, lo udah dengan modal nekat, lo ngerasa lo sanggup, lo bisa nerima konsekuensi. Hello, temen lo nyusahin temen lo dong. Lo ngerasa lo nggak apa-apa, tinggal aja ya. Mungkin temen lo kayaknya masih punya otak untuk nungguin lo, walaupun dalam hati ngedumel, aduh goblok banget nih orang, nyesel gue bawa. Itu nggak sih? Sekalian mikir, ya nggak apa-apa lah, tubuh gue, hidup gue, ya kan lo pulang juga masih dicariin orang tua lo pulang, terus lo misalnya mati di jalan, lo ngerepotin orang di bagian evakuasi dong, lo nyuruh mereka naik nyariin lo, dalam hati mereka, ya dalam hati ini tanggung jawab gue gitu kan, tim SAR. Ya tapi ya kalau misalnya lo mau gunain otak lo sedikit kan ini nggak bisa kejadian. Walaupun balik lagi ya, itu lebih kepada yang kita bahas di sini, ruang lingkupnya mereka yang bermodalkan nekat dan nggak mau ada usaha sedikit pun. Guys, di sini yang dibicarakan adalah meminimalisir dari kejadian-kejadian atau hal-hal yang memungkinkan, hal yang mungkin akan terjadi gitu kan ketika kita melakukan olahraga pendakian gunung, karena ini termasuk pendakian ekstrim kan, olahraga ekstrim kan. Jadi yang dibahas di sini bukan mereka yang memiliki fondasi ya. Mereka yang punya fondasi itu balik lagi ke Tuhan, gimana nanti Tuhan mau menakdirkan mereka seperti apa kan. Tapi akhirnya perdebatannya begitu. Ya, namanya takdir. Nah, ya, ada aja komen-komen ya nggak bisa dong. Sekarang kalau mau dilihat dari kasusnya aja, mayoritas mereka yang mengalami kecelakaan atau hal yang tidak diinginkan dalam pendakian itu apa latar belakangnya dicari tahu kan, mereka yang kurang alat perlengkapan atau mereka yang nggak ngerti tentang navigasi darat, atau mereka yang nggak ngerti gimana cara pertolongan pertama atau kemungkinan penyakit apa yang bakal muncul ketika mereka melakukan pendakian. Mereka nggak tahu pertolongan pertama kayak gimana, entah cedera otot kayak gimana atau penanganan luka luar kayak gimana. Itu kan itu sebenarnya hal wajib sih. Karena di sini olahraganya nantang maut kan. Ya sekarang kalau misalnya lo emang nekat aja, ya boleh lah, lo pergi sendirian, tapi ya jangan nyusahin orang. Dan lo kekirim surat wasiat juga, kalau gue mati udah nggak usah dicari, nggak apa-apa. Ini hidup gue kok, hak gue, tanggung jawab gue nggak mau ngerepotin orang. Itu sejati banget ya. Itu nggak apa-apa. Tapi sekarang kalau lo cuma bermodalkan nekat, lo nggak ada usahanya sama sekali, lo nggak mau ada bekal sama sekali, yang lo pikirin, lo jangan pikirin diri sendiri aja, lo nyusahin orang. Diajak temen, boleh dong. Gue belum pernah naik gunung, tapi kan diajak teman. Sebenarnya mayoritas tadi kan kita udah bahas, mayoritas mereka yang daki gunung itu 15% itu mengatakan diajak temen, yang mengawali tetap itu. Tapi balik lagi, temen yang ngajak lo siapa, dia punya kemampuan apa. Sekarang gini aja Om, kayak dasar nggak sih orang punya pilihan tujuan hidup, dia punya pilihan atas hidupnya, dia cari tahu tujuan visi misinya. Kayak Om masuk organisasi kan nggak asal masuk kan, Om nggak tahu apa itu organisasi yang asal-asalan. Cari tahu dulu organisasi apa, cari tahu tujuannya ya, apa, visi misinya apa kan, ya sederhananya kayak gitu loh pola pikir manusia gitu kan. Ya Om diajak ikut aja, kalau diajak nyasar, diajak apa mau kan, enggak dong. Jangan bilang kayak ya penting gue percaya sama temen gue.
Ya, kalau temen lu bisa dipercaya, kalau keseluruhan apa yang dia lakukan memang selalu bisa dipercaya lah, kalau enggak kayak nyari mati sih. Sebenarnya nggak apa-apa sih, sebenarnya gini, itu hak hidup mereka sih, sebenarnya itu hak hidup mereka mau ngapain terserah mereka. Cuman yang ku pentingin adalah ketika lo nggak ganggu hak hidup orang lain, nggak apa-apa deh. Oke. Aku punya pengalaman nggak enak banget. Pendakian kita cuma berlima. Satu laki-laki ini dia kram udah perjalanan awal belum sampai pos 1. Aku bantu gitu, aku mau bantu gitu sama dia. Dia bilang nggak usah, nggak apa-apa, udah keting. Sampai ke pos 1, pos 1 sampai ke pos 1 aku bantuin dulu kan. Dia nggak percaya ya, namanya perempuan apaan sih, harusnya perempuan yang dijaga dong. Gitu kan. Kok tension gitu dong dibantu perempuan ya. Iya bener dia tension tuh saya. Nolak gitu ya? Iya nggak mau, terus udah aku paksa, dulu diam, gue bawa P3 kak, gue urus dulu, gitu kan. Terus dia bilang, nggak usah, nggak apa-apa. Ya lo bilang nggak usah, nggak apa-apa, tapi ini penyakit bakal terus parah dan mempengaruhi perjalanan tim ya. Dan dia bilang, kalau lo sakit sendirian dan nggak ganggu perjalanan gue sama yang lain nggak apa-apa, tapi kalau lo ganggu gue sini deh. Gak usah muna. Iya. Aku udah saking kesel aku gituin. Ya sekarang lo mikir dulu, itu penyakit lo nggak akan sembuh dalam sekejap mata, lo nggak akan sembuh ketika lo diemin aja, itu akan berpengaruh terus dalam perjalanan berikutnya kalau lo tetap paksain. Ya sekarang hilang, nanti akan kambuh lagi, dan bukan cuma kambuh, dan itu akan lebih parah. Kalau lo sendiri yang repot ya nggak apa-apa, tapi lo ngerepotin gue nggak mau. Ya, itu cukup realistis juga ya. Ya harus sih, kalau menurutku orang kayak gitu harus dikasih realistis. Jadi dia harus tahu logikanya gimana, dia harus sadar bahwa yang dia repotin tuh bukan dirinya sendiri, tapi orang lain gitu kan. Terus ada juga beberapa orang yang dia udah kecapean, udah apa, tapi masih sok kuat atau apa, maksain. Terus kayak ditawarin minum, lo mau minum nggak? Udah nggak usah Jeng, lo mau makan nggak usah Jeng, udah ntar aja ya. Aduh. Ya, ganggu banget ya. Aduh, bete banget sih. Terus dicari tahu, lu udah makan belum tadi? Gue belum makan. Terus bilang, lo udah minum banyak nggak? Gue cuma minum dikit. Tuh kayak, itu bukan penyakit om, itu kebegoan yang jadi penyakit yang mendarah daging. Karena gini om, yang tahu kondisi tubuh kita, yang tahu kadar tubuh kita dan kemampuan tubuh kita cuma kita sendiri om. Sekarang kita tahu, kita udah punya tolak ukur, kita akan melakukan pendakian, kemampuan fisik berapa yang sudah dibekalkan untuk fisik kita, stamina-nya berapa yang kita punya, berapa persen charging yang masih ada gitu, yang masih sanggup. Itu kan kita sendiri yang tahu om. Terus sekarang sampai situ, secara teoritis lo tahu nggak cara ngukur itu temen lo masih sanggup apa enggak? Entah mungkin di VO2 max apa gimana, tahu nggak caranya? Sekarang gini om, dari langkahnya dan nafasnya aja kan udah kedengeran. Kita udah tahu dari situ. Cara simpelnya. Iya, itu cara simpel itu. Nafasnya aja kita udah tahu. Terus langkahnya dia, kita jalan sama temen om. Kita tahu berapa kemampuan dia kan. Kita mengukurnya berdasarkan dari kecepatan kita kan. Kita berbarengan kah atau biasanya mereka lebih dia gitu, terus tiba-tiba dia berbarengan atau apa. Kan itu ketahuan. Dan untuk hal yang barusan ku ceritakan itu memang dia baru 10 langkah berhenti. Di situ kondisinya dia juga bawa banyak barang karena dia jadi porter untuk orang. Jadi aku rasa itu bukan sakit sih om, itu kayak kebegoan aja sih om. Dia tahu. Yang dibuat sendiri itu. Iya, itu aku sedih sih. Seharusnya nggak kayak gitu. Dia tahu dia harus bawa beban berat. Dia tahu dia akan melakukan pendakian. Tapi dia dengan sadar hanya makan sedikit, hanya minum sedikit, dan ketika di perjalanan dia bilang udah nanti aja lanjut. Aduh. Intinya sadar diri gitu ya. Iya, sadar diri aja. Gak usah maksain. Nah, di luar tadi ajakan teman, kita harus sadar diri. Ada nggak sih yang menjawab bahwa karena gue ngeliat foto-foto akhirnya gue harus tetap eksis gitu, dengan sekarang banyak media sosial di grup-grup itu yang gue lihat isinya gitu, apalagi grup-grup Facebook deh tuh, entah kenapa persentasenya diloloskan admin daripada postingan-postingan edukasi yang sangat sedikit gitu setiap harinya, cuman isi foto, nama tempat, udah. Kadang-kadang dicantumin Instagram, kadang-kadang kalau gue lagi iseng ya gue bikin aja, gue juga foto, gue cantumin Instagram gitu ya untuk eksis aja gitu. Nah itu tuh gimana tuh? Gimana ya? Aku nggak berani. Ya opini bebas. Ini gue nanya opini lo. Sorry sebelumnya ini opini. Kalau kalian ingin menyanggah silakan. Ya semoga saya mendengarkan. Tapi saya pribadi jujur dari mayoritas jawaban yang bilang diajak teman. Dan ada juga jawaban tapi cuma satu yang berani jawab, mereka bilang karena kebutuhan foto Instagram. Itu kayak membuktikan ya memang karena
itu sih, mereka ada dorongan tendensi untuk ikut serta dalam behaviornya mayoritas anak muda pada masanya. Dan masa kita kan udah mulai dari tahun 2012 kan? 2012 semenjak film tuh? Semenjak film yang 5 cm. Nah itu bisa mengatakan seperti itu ada dasarnya nggak? Jadi gini sebelumnya, sebelum pendakian, masyarakat remaja itu kan hobinya lebih kepada nonton film kan, bahkan sampai sekarang sih. Film itu film bioskop itu udah nilainya paling tinggi untuk bisa dikatakan cara mayoritas remaja tuh menikmati hiburan. Itu salah satunya tuh yang punya nilai tinggi itu adalah bioskop. Nah nggak tiba-tiba sih ya, pada tahun 2012 itu muncul film 5 cm, yaitu juga film yang diadaptasi dari sebuah novel. Dari film itu ada peningkatan jumlah pendaki yang sangat pesat. Aku bisa tahu dari mana, aku sempat search. Dasarnya itu apa tuh? Dari aku pernah baca di Tempo, ada di Kompas juga, itu artikel tahun 2013. Jadi di situ kepala balainya sendiri bilang bahwa ada peningkatan sebesar 100% itu setelah ditayangkannya film itu. Jadi pada tahun 2012 akhir kan filmnya 2012 ya, tahun bulan akhir itu. Nah itu setelah itu di tahun 2013 sih benar-benar ada peningkatan. Jadi yang sehari, jadi ada yang 2000 pendakian, ada yang sampai 1000 itu ada di satu tanggal aja tuh jarak waktu 3 hari itu ada 2000 pendakian. Jadi berdasarkan data tuh ya, berarti ya. Itu kepala balainya sendiri Semeru yang bilang ya, Taman Nasional Semeru ya. Itu untuk Semeru. Itu nggak menutup kemungkinan untuk mereka. Sekarang kalau Semeru itu termasuk mahal kali ya Om? Ya mahal kalau untuk ukuran dari Jawa Barat misalkan, ditambah dia transportasinya juga harus pakai jeep ya kan, costnya ya costly sih, high cost untuk sekarang ya mungkin kalau dari mereka yang domisili di dekat Semeru bisa untuk ikut behavior itu, misalnya untuk ikut apa sih itu bahasanya? Tapi ya kebanyakan yang lagi mereka masih bisa ya. Untuk yang sekitar domisili Semeru mereka bisa ikuti tren apa yang lagi hits pada masanya waktu itu, bahkan hingga saat ini. Tapi kan nggak menutup kemungkinan mereka yang domisilinya lebih jauh, mereka yang nggak punya kemampuan secara finansial materi untuk ikut juga persis dari yang film, kan mereka bisa melampiaskan ke gunung-gunung terdekat. Betul. Ya itu kan terbukti juga. Cuma memang saya belum cari datanya secara real, tapi memang ada data secara keseluruhan bahwa setiap tahunnya memang pendakian itu selalu meningkat jumlahnya. Dari kelompok umurnya gimana? Ada kelompok umurnya tidak terlalu dijelaskan, tapi ada kutipan dari kepala balainya yang pada tahun 2013 itu peningkatan secara signifikan itu mereka bilang mayoritas adalah pendaki baru. Pendaki baru itu pendaki remaja. Remaja pendaki. Mereka yang baru mendaki dan itu mayoritas usia remaja. Jadi kita tahu dong. Tapi sih Om, aku mau berpendapat bahwa apa yang mereka lakukan ya sekedar mereka ingin mengikuti tren, mereka ingin selevel dengan lingkungannya, di mana lingkungannya sekarang behaviornya untuk naik gunung, lingkungan mereka sedang menampilkan keindahan gunung, eksistensi mereka akan bertambah levelnya ketika mereka bisa setara dengan apa yang jadi tren sekarang. Dan itu tidak menutup kemungkinan jadi tendensi mereka untuk mengambil bagian dong. Kalau gue juga bagian dari masyarakat yang mengikuti tren dan gue juga eksis pada masanya, kan itu nggak menutup kemungkinan untuk itu. Walaupun dalam hasil respondennya nggak ada yang berani jawab untuk itu sih. Tadi itu berarti tentang individu yang ingin mengambil bagian dalam sebuah lingkungan, begitu ya. Nah, apakah ada temuan si individu ini dorongan untuk mengaktualisasikan dirinya dia? Mungkin lebih bahasa gampangnya, gue ingin menjadi superior dalam sebuah kelompok, gue melakukan pendakian. Contoh, gue pertama kali ada orang yang pertama kali ujuk-ujuk baru pertama kali langsung Semeru. Dia ingin menunjukkan bahwa gue hebat loh, baru pertama, akhirnya posting dan captionnya cuma pendakian pertama gue. Orang melihat Semeru, wah. Sebenarnya itu ada keterkaitannya kan yang dari yang dibicarakan di awal, mencari eksistensi gitu, menunjukkan keberadaan eksistensinya di mana lingkungan dan trennya sedang melakukan itu pada saat itu kan. Aktualisasi dirinya itu untuk mencirikan dia lebih baik atau lebih hebat dari eksistensi yang sedang tren pada saat itu.
Sekarang kalau misalnya orang, mayoritas remaja banyak kan. Dan dulu mungkin pada tahun 2013 saat baru-barunya tren pendakian gunung masih dianggap wah lah. Tapi mayoritas sekarang kan makin lama makin meningkat dong eksistensinya. Ya betul, makin banyak. Jadi kalau dulu orang dengan bangga dia bisa naik gunung itu udah jadi eksistensi sendiri. Tapi kan makin lama makin meningkat ya mungkin ada beberapa orang yang berpikir mungkin dia tidak secara lisan atau dia berpikir secara langsung, tapi alam bawah sadarnya dia mengarahkan dia ke arah sana. Kan kita nggak tahu itu kan. Itu juga belum ada penelitiannya juga, kayak Indonesia juga susah untuk melakukan penelitiannya tentang behaviornya kayak gitu. Jadi dia harus cari cara untuk menemukan dia bisa eksistensi, dia sudah eksis tapi dia ingin lebih eksis lagi dan ingin pamornya lebih tinggi. Gimana caranya? Itu mungkin salah satunya. Aktualisasi dirinya, dia meningkatkan level aktualisasi dirinya, dia bikin tujuan yang lebih wah dari sekedar orang. Mungkin orang bangga dia bisa naik gunung ke sini, terus dia ingin buat yang baru. Oh ya, apa sih gunung yang tertinggi? Dosisnya udah naik gitu ya. Mayoritas, dan aku sering ngomong gini, mungkin ke pendaki-pendaki ya, mereka itu mayoritas yang dibahas adalah gunung yang tertinggi. Yes. Iya. Pengalaman gunung mereka selalu menstandarisasinya dengan gunung tertinggi. Aku nggak tahu kenapa itu. Selalu gitu ya, lo perhatiin ya. Selalu kayak gitu, kayak teman-teman cerita atau entah mereka cerita tentang pengalaman mereka atau mereka cerita tentang keinginan mereka bahwa itu yang disebutkan pasti mereka ada embel-embelnya gunung tertinggi. 5 gunung tertinggi atau 7 summit atau apa kayak gitu. Itu yang selalu jadi tujuan gitu ya. Iya, kan level orang makin lama harus ditaikan kali ya. Sekarang kalau misalnya aku bangga bisa dapat nilai 8 terus besoknya semua dapat nilai 8, kan aku harus naikin dong jadi nilai 9. Betul. Ya masa sama 88 juga kan nggak eksis dong. Atau bahkan kalau mungkin 100. Atau bahkan salah satu tolak ukur atau pemikiran mereka yang nekat, tadi pendaki gunung nekat, ya 0 itu kan lebih eksis lagi. Kan intinya eksis kan? Sekarang nggak mikir positif negatif, yang penting eksis kan? Oke, itu dari teman-teman yang lo coba riset ya? Iya. Kenapa alasannya orang mendaki gunung? Lebih tepatnya kenapa alasan orang mendaki gunung untuk yang pertama kalinya? Untuk yang pertama kalinya. Karena kalau alasan orang mendaki gunung itu mereka udah punya banyak alasan-alasan yang cukup puitis lainnya. Oke. Jadi tidak bisa disamakan, karena tadi di awal pas saya baca tentang responden saya sempat menyinggung tentang mereka yang bicara soal tamu, mengantar tamu. Itu bukan hal, tadi kan saya sempat singgung itu hal bodoh ya. Itu hal bodoh ketika yang saya tanyakan adalah alasan pendakian gunung untuk yang pertama kalinya. Tapi kalau alasan mendaki gunung, ya itu jawaban yang benar. Oke. Kalau untuk pertama kalinya nggak relevan. Iya nggak banget lah. Nah kalau dari Ajeng sendiri, pertama kali naik gunung alasannya apa? Pertama karena saya ngelihat foto kakak, dia bisa foto di pemandangan yang bagus banget. Yang pemandangan nggak mau mungkiri sih, kayak aku lihat, ini orang keren amat bisa foto pemandangan sebagus ini. Ujung-ujung yang gue lihat cuma bangunan rumah tetangga. Terus dia bisa foto kayak masa dia bisa, gue enggak gitu kan. Terus aku mikir, pertama aku karena ngeliat keindahannya, aku tertarik, terus tertantang, aku lakukan. Stepnya gitu? Iya. Lihat foto terus langsung naik? Enggak sih, nggak langsung naik juga. Karena memang kebetulan orang tua juga membatasi, karena perempuan juga. Jadi dia nggak langsung, dia nggak minta aku langsung naik. Kakak dia lebih, pokoknya syarat dia lebih kepada kayak lo boleh naik asal bareng sama abang lo, karena abangku juga udah emang pendaki ya. Dan itu bukan sekali 2 kali juga, dan dia udah pernah lakukan pendakian yang sampai jauh juga, udah sampai ke Rinjani. Kayak Rinjani udah masuk ke hitungan kalau mereka bukan expert kali ya, tapi ada pengalaman dasar, ada pengetahuan dasar lah ya. Misalnya dia punya pengetahuan untuk bisa melakukan pendakian. Dan jam terbangnya udah tinggi. Jam terbangnya ada lah ya. Jadi jaminannya kakak ya. Iya, untuk jaminannya kakak. Seenggaknya karena orang tua aku tuh bilang kayak, ya lo mau ngapa-ngapain terserah lah, asal jangan ngerepotin orang. Sekarang kan kalau misalnya naik gunung sama kakak, jelas yang direpotin kakak doang. Tapi kalau bisa ya lo pakai otak lo biar gak sampai ngerepotin orang. Gitu sih, memang udah diajarkan sama kakak, terus ya nggak sih, mereka lebih nggak yang ngajarin.
karena mereka sadar kita punya otak, kalau pakai otak lo yang bener. Begitu sih. Dan kebetulan memang latar belakangku kan olahragawan, jadi ya sanggup aja untuk ngelakuin pendakian. Bersyukurnya nggak ada masalah dan selalu aman aja sih. Terus aktivitas selain mendaki gunung apa dulu aja? Tadi bilang olahragawan, terus apa? Agak seru nih. Dulu pernah jadi atlet amatir itu di klub Pres Rawamangun, namanya klub Pres Rawamangun. Itu jadi sempet jadi atlet sprinter. 400 meter, nomor 400 meter, sama sempet dulu setelah itu beralih ke jalan cepat. Itu ya gitu sih. Makanya kakak udah yang nggak takut banget untuk bawa saya naik gunung gitu kan. Jadi dia sempat pendakian pertama kan ditanyain sama orang, Mas bawa, karena kan itu waktu itu kakak sama istrinya dan sama aku kan, kayak kita di warung lagi makan sarapan buat naik gitu kan. Ya Mas bawa 2 perempuan, hati-hati ya Mas. Bilang, ya gini Mas, saya nggak peduli Pak, saya peduli yang ini. Yang maksudnya nggak diperduli itu gue. Oh gitu. Itu emang kayak ya, physically udah siap lah ya. Iya, kalau untuk secara fisik udah siap. Tinggal ilmu mendaki gunungnya sendiri apa ya ikut aja sama kakak gitu? Enggak sih. Enggak. Aku sempat baca dulu atau gimana? Untuk hal yang baru pertama kali dilakuin pasti aku baca dulu. Kayak ini pertama kali dia wawancara live di YouTube, aku nggak berani untuk asal ngomong. Aku mau ada datanya dulu, aku mau riset karena aku nggak menjamin bahwa ini kan memang opini ya. Tapi kan opiniku nggak bisa aja asal opini tuh pasti akan menggiring orang entah 1, 2, 3. Aku nggak berani asal kayak gitu. Aku punya tanggung jawab bahwa setiap omonganku harus ada dasarnya, mungkin nggak semua, tapi tetap aja secara garis besarnya aku punya dasar kenapa aku mengangkat topik ini dan kenapa aku bisa membicarakan gitu kan. Kayak aku pakai data tadi dan ada beberapa yang memang keungkapkan opini secara dari data yang ada gitu aja sih. Kayak terus diajak naik gunung, balik lagi tadi kenapa diajak naik gunung, aku juga punya keinginan dan aku sadar itu bukan olahraga yang mudah gitu kan. Beda ya sama olahraga lari tadi, sprinter beda ya. Olahraganya pasti beda gitu. Gini, sekarang untuk olahraga sprinter aja yang sebenarnya itu gerakan dasar di mana setiap orang bisa lari dan semua orang bisa lari dengan benar kan sesuai dengan tekniknya. Untuk yang dasar aja ada hal-hal yang banyak orang nggak tahu gitu kan, baiknya gimana, efisiennya gimana. Itu kan gak menutup kemungkinan untuk hal yang lebih besar lagi naik gunung, dimana korbannya yang di sini yang dikorbankan adalah nyawa gitu kan. Kita harus ikhlas, nggak tahu gimana nanti di atasnya. Pokoknya kemungkinan terburuk adalah nyawa taruhannya kan. Jadi ya nggak mau aku harus tetap research sih. Pasti dicari tahu apa sih yang harus dibawa, efisiennya gimana. Karena memang abang tuh yang kayak, ya lo mau naik gunung ya lo usaha sendiri lah, cari tahu harus kayak gimana. Lo mau naik gunung ya lo modal sendiri lah, gitu sih. Mereka yang lebih ngebiarin kita untuk bebas memilih, tapi ya tentu dasarnya ada. Dan dalam pengawasan. Ya dalam pengawasan. Perannya kan lebih kepada pengawasan kan, bukan ngediktein kan, bukan ngemanjain kan. Ya udah. Dan orang gua pun yang baru ya harus tahu diri. Gue anak baru, gue jadi beban hidup orang, gue ada tanggung jawab orang tua, gue kenapa-napa ngerugiin banyak orang, ya gue bawa diri gue sesuai dengan kemampuan gue, tapi ya harus juga didasari juga sama bekal yang ada, entah itu bekal fisik, bekal fisik clear. Tapi di dasarnya juga pengetahuan dasarnya, apa yang harus gue bawa, apa yang memang seminimalisir untuk barang-barang pribadi yang harus gue bawa tuh apa aja gitu kan, apa yang gue butuhin gitu. Terus apa aja yang kemungkinan terjadi di gunung tuh kan pasti beda kan. Jadi harus belajar nerima kegelapan tuh kayak gimana, atau belajar kayak gitu banyak sih. Nah, sekarang ada nggak satu hal singkat aja yang mau disampaikan untuk closing statementnya dari kacamata Ajeng ini kan, dari risetnya, dari kacamata Ajeng sendiri, bukan maksud menggurui teman-teman, tapi mungkin sekedar mengingatkan atau sekedar memberitahu dari apa yang Ajeng tahu gitu tentang mendaki gunung untuk pertama kalinya. Pendaki gunung untuk pertama kalinya. Di sini kan awalnya kita bahas alasan.
setiap orang punya alasannya sendiri Iya, sih. Itu hak mereka. Kita nggak bisa ganggu itu. Asal ketika mereka punya alasan, itu kan berarti mereka punya tujuan. Pembekalan dari proses perjalanan menuju tujuannya aja harus dimatangkan. Jadi kalau lo nggak matang, ya terserah. Tapi balik lagi jangan nyusahin orang. Oke, makasih Ajeng untuk masuk dalam sesi adu opini kali ini. Itu. Ada yang mau disampaikan lagi? Tadi kayak aku lebih banyak nyerocosnya deh daripada Om. Itu kayak bukan adu opini ya. Susah gue nyelaknya dari tadi lo ngomong mulu. Nggak, tapi memang Om cuma meluruskan apa yang ku bicarakan atau bisa dibilang kayak menyederhanakan bahasanya kan. Itu nggak ada adu-adunya sama sekali. Jadi nanti kita adu. Harus ada adunya dong. Oh iya, oke. Di next nanti di segmen opini kita ketemu lagi ya, kita bahas masalah yang berbeda. Oke. Gitu teman-teman, terima kasih untuk terus dukung YouTube gue Willy Kurniawan. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya. Dan satu lagi, apa benar tadi yang diomongin aja? Bisa tulis di kolom komentar. Bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.